Assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Sudah siap kan untuk belajarnya? Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas yaitu informasi penting dari teks. Materi ini dipelajari untuk kelas 5 sekolah dasar. Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Dimohon untuk mendengarkan baik-baik teks tersebut dan silakan untuk dicatat informasi-informasi penting yang ada dalam teks. Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang melimpah. Namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi hutan wisata. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan. Lalu ia mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Setelah teks dibacakan, kira-kira informasi apa yang kita bisa ambil dari teks tersebut? Informasi yang bisa kita ambil diantaranya, Desa Bumi Gemilang terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Hutan di desa tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Informasi yang lainnya yaitu salah satu pemuda mendokumentasikan kekayaan alam hutan Desa Bumi Gemilang dan mengunduhnya ke sosial media. Respon dari masyarakat sekitar sangat bagus. Informasi yang terakhir yaitu penduduk desa tersebut membangun sarana dan prasarana yang menunjang hutan wisata. Kita bisa mengambil beberapa informasi dari teks yang telah kita bacakan tadi. Tapi, apakah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan informasi? Informasi yang diambil dari teks merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu yang terdapat dari sebuah teks atau bacaan. Tujuan dari informasi adalah supaya seseorang mengetahui atau memahami tentang suatu hal. Bagaimana? Apakah bisa dipahami mengenai pengertian dari informasi dan tujuannya? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk mencari informasi penting dari sebuah teks, caranya adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa sajakah itu?
Ada bagaimana, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan apa. Kita juga bisa menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau informasi penting lainnya. Berikut kata tanya beserta arah jawabannya dalam mencari informasi penting dari sebuah teks. Kata tanya yang pertama yaitu bagaimana. Arah jawaban ini mengacu pada cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kata tanya yang kedua yaitu mengapa. Arah jawabannya ini mengacu pada alasan suatu masalah dalam sebuah teks. Selanjutnya ada siapa. Kata tanya ini mengacu pada tokoh utama atau tokoh pendukung pada sebuah teks. Ada juga kata tanya kapan. Kata tanya ini mengacu pada waktu kejadian suatu peristiwa. Untuk kata tanya di mana, kata tanya ini mengacu pada tempat atau latar. Terakhir ada kata tanya apa. Kata tanya ini mengacu pada nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Jika informasi dari sebuah teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Menjelaskan informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah lisan dan yang kedua dengan tulisan. Secara lisan, informasi dari sebuah teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi itu sendiri artinya menyampaikan informasi dengan cara bertukar pikiran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Selain itu juga, dengan diskusi, berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan diharapkan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Cara yang kedua dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah peta pikiran atau mind map. Kita menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Berikut adalah contoh dari peta pikiran atau mind map berdasarkan teks yang kita baca di awal tadi yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Pada diagram ini, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan dalam kalimat yang akan menggali informasi tentang apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Nah, untuk informasi yang diperoleh dari pertanyaan barusan adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Pada diagram kedua, kata tanya yang digunakan adalah siapa. Kata siapa ini dicantumkan dalam kalimat siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Nah, untuk informasi yang diperoleh dari pertanyaan tersebut adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Untuk diagram yang ketiga, kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Dicantumkan dalam pertanyaan, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata?
Nah, untuk informasi yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan tersebut adalah karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Pada diagram terakhir, kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Kata bagaimana ini dicantumkan dalam pertanyaan, bagaimana cara Danar memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat? Informasi yang bisa kita peroleh yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam dan mengunggahnya ke sosial media. Mudah-mudahan kalian tidak kebingungan ya dalam memahami peta pikiran ini. Di sini terdapat teks yang berjudul Kondisi Geografis Madura. Yuk kita baca dengan cermat. Kondisi geografis Madura. Kita sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini, berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa yang lainnya. Untuk langkah kerja kali ini, buatlah mind map atau peta pikiran berdasarkan bacaan kondisi geografis Madura. Jangan lupa gunakan kata tanya yang telah kita pelajari sebelumnya. Selamat bekerja. Demikian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.